Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai artikel yang telah kami buat yang berisi tentang pelarangan untuk menginjak rumput terutama pada kawasan taman kota. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Himwati Sadia dengan NIM 81114227774. Saya Mario Adani Hadi dengan NIM 811142277. Saya Marlina Kristiani dengan NIM 81114227787. Saya Bintang Kusuma Wijaya dengan NIM 811142287. Terinjak-injaknya rumput merupakan masalah umum di taman hijau perkotaan, merusak keindahan dan ekosistem taman serta menimbulkan kerugian finansial bagi pemerintah daerah yang harus mengeluarkan biaya untuk pemulihan dan perawatan. Peraturan daerah berperan penting dalam menegakkan ketertiban dan melindungi aset alam ini dengan menerapkan sanksi bagi pelanggar. Adanya perda yang jelas diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi pelestarian taman hijau dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan maupun finansial bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah kota memiliki tanggung jawab besar dalam mengoptimalkan dan menerapkan peraturan yang efektif untuk melindungi taman hijau dan mencegah penginjakan rumput. Mereka perlu mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan ekologi dalam pengembangan kebijakan serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti komunitas lokal, pakar lingkungan hidup, dan organisasi non-pemerintah. Pengelolaan kehidupan umum dalam melindungi taman hijau memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat. Dengan demikian, regulasi yang diterapkan harus mencakup pengawasan aktivitas di taman, penegakan hukum, dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan guna mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Pemerintah daerah, masyarakat, dan komunitas lingkungan sangat penting dalam pengelolaan ruang terbuka hijau atau RTH. Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengharuskan setiap daerah menyediakan ruang terbuka hijau yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Kemudian, pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda bertanggung jawab untuk mengimplementasikan undang-undang ini dan memastikan bahwa standar RPH terpenuhi. Kemudian, di setiap daerah, partisipasi masyarakat dalam penataan ruang melibatkan penataan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman dan aman. Penegakan hukum dan sanksi bagi pelaku perusakan tanaman hijau sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Meskipun belum ada undang-undang yang khusus yang mengatur hal ini, pelanggaran terhadap ketentuan yang dikenakan sanksi berupa denda, tindakan pemulihan kondisi lingkungan, atau sanksi administrasi lainnya. Konsentrasi penegakan hukum dan sanksi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga taman hijau sebagai aset kota. Kemudian, optimalisasi ruang terbuka hijau harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan tata ruang yang cermat dalam pemantauan yang terus-menerus untuk memastikan bahwa RTH dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Taman hijau sangat penting di perkotaan yang sangat padat untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan urbanisasi dan kebutuhan akan ruang terbuka. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan taman hijau kota adalah elemen kunci untuk keberhasilan pelestarian lingkungan perkotaan, melibatkan masyarakat dan perencanaan pengumpulan dana dan pemeliharaan taman hijau dapat memastikan keberlanjutan taman tersebut. Edukasi tentang pentingnya pelestarian lingkungan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perilaku yang ramah lingkungan. Masyarakat juga dapat berperan sebagai pengawas lingkungan dengan melaporkan aktivitas yang merusak taman hijau kepada pihak berwenang. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan budaya di taman hijau dapat memperkuat ikatan sosial dan memperkaya kehidupan budaya kota. Dengan merasa memiliki taman hijau, masyarakat cenderung lebih peduli terhadap perlindungan dan pemeliharaannya. Dalam jangka panjang, memperkuat demokrasi lokal dan menciptakan peluang ekonomi lokal melalui program pelatihan dan peluang kerja terkait pemeliharaan taman hijau. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari analisis ini,
menekankan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota memiliki signifikansi yang mendalam dalam mengatur ketertiban umum terkait pemeliharaan dan perlindungan area hijau urban. Regulasi tersebut dirancang untuk mempertahankan estetika visual ruang hijau sekaligus memastikan keberlangsungan ekosistem dan lingkungan kota secara holistik. Untuk mewujudkan implementasi regulasi ini secara efektif, diperlukan adanya sinergi dan koordinasi antar pemerintah kota, lembaga terkait, dan partisipasi proaktif dari warga. Pemerintah kota memiliki peranan kunci dalam mengelola ketertiban umum untuk menjaga tanaman hijau. Mereka harus merancang kebijakan yang jelas dan efektif, meningkatkan patroli keamanan, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran. Partisipasi masyarakat juga penting dalam pengelolaan taman. Pemerintah daerah dapat mengambil tindakan melalui program sukarelawan, pelatihan, dan kesadaran lingkungan. Kemudian selain itu, melibatkan masyarakat dalam menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap ruang publik tersebut. Tanggung jawab pengelolaan ketertiban umum tidak hanya terletak pada pemerintah kota, tetapi juga merupakan kewajiban kolektif seluruh elemen masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, estetis, dan menyenangkan bagi semua orang, serta memastikan taman hijau dapat berfungsi sebagai paru-paru kota dan menyediakan ruangan terbuka berkualitas bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Terima kasih.